Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak Camat Bandung Wetan, yang saya hormati Ketua MUI, para lurah, para ketua RW, ketua RT, hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim mengikuti sholat berjamaah subuh. Mudah-mudahan sholat berjamaah kita jadi sebuah wasilah untuk bersama-sama nanti insya Allah kumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan hanya masalah sewa menyewa, masalah tanah oleh masyarakat kepada Pemkot pemerintah, akan tetapi banyak sekali masalah-masalah yang harus kita benahi bersama. Nah, itu semua bisa kita laksanakan dengan baik apabila semua pihak, baik itu pemerintah ataupun masyarakat sebagai warga, bagian dari warga Kota Baru, semuanya semuanya memiliki sebuah keinginan etika baik untuk bersama-sama memperbaiki, membenahi Kota Baru yang kita ini. Oleh karena itulah, maka saya dan Pak Wali sengaja membuat visi kami adalah menghadirkan Bank yang unggul yang sejahtera dengan konsep 3 pilar pembangunan, yaitu yang pertama inovasi. Kita ingin semua warga Kota Bandung memiliki sebuah inovasi dalam kehidupan. Karena kalau tanpa inovasi dalam hidup hari ini, maka kita akan ketinggalan sama orang lain. Yang kedua, kolaborasi. Air naon, kayak bubur mangke. Kolaborasi inilah sesungguhnya ya. Kami sangat berharap, saya bermimpi dengan konsep kolaborasi inilah, artinya bekerja sama, bergotong royong, bersama-sama, membangun kebersamaan di dalam hal kita menatap Bandung ini dengan konsep kolaborasi. Yang ketiga, konsep pembangunan yang ketiga adalah desentralisasi. Saya berharap hal-hal seperti ini semuanya ini bisa dibicarakan dengan Pak Camat, dengan Pak Lurahnya. Ya. Apabila Pak Camat dan Pak Lurah, Pak Camatnya tidak bisa menyelesaikan, baru dibawa ke tingkat kota. Ya. Karena ya, saya kira Pak Camat ini adalah wakil wali kota yang ada di kecamatan. Ya. Jadi ini harus kita lakukan bersama-sama insya Allah. Ya. Apapun yang harus kita kembangkan di Kota Bandung ini dalam rangka menghadirkan pembangunan fisik ataupun non fisik, tetap kita harus dengan semangat inovasi, kolaborasi dan desentralisasi. Ini ke Pak Sekda, saya tanya kepada SKPD yang terkait, saya kira ini seperti apa semuanya. Dan kalau saya dengar tadi dari Pak Camat sejak tahun 2010 ya, 2010 sudah tidak diambil. Nah, ini kan ada apa masalah sebetulnya? Ya. Kalau sejak 2010 sudah tidak diminta, tidak diambil, ini ada apa sebetulnya? Ya. Kok aset pemerintah kota sewa menyewa dibiarkan begitu saja? Inilah yang kemarin oleh BPK kita hampir dari disclaimer
Kenapa? Karena PAD yang pendapat asli daerah yang seharusnya didapatkan dari tanah-tanah sewa punya Pemkot ini sangat kecil sekali. Ya mungkin maaf lah, saya kira kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun, tapi yang jelas dulunya memang pembiaran sudah terlalu lama saja. Itu persoalan kita. Ya jika orang teh umur geslami aya di hiji wilayah yang salah orang teh, tapi begitu dibereskan, dibenerkan, diluruskan, akhirnya tidak merasa salah. Contoh kemarin yang ada di Baksil ya, yang sekarang jadi teras Cikapundung ya. Saya itu hampir 1 tahun Pak. Saya kemarin hampir 1 tahun itu meyakinkan kepada masyarakat yang jumlahnya cuma 38 kakak. Jelas-jelas mereka salah. Mereka membuat bangunan liar. Bangunan liar yang ada di sepanjang sungai. Jelas salah itu Pak. Ketika tanah tersebut mau dipakai oleh kota Bandung, oleh pemerintah kota, ya, dan sepanjang sungai itu urusan BPPS. Urusannya dari Kementerian PU di pusat. Ketika mereka punya program akan membangun teras Cikapundung seperti itu, ya, untuk keindahan kota Bandung, ya mereka sampai 1 tahun saya itu lobby saya melobi mereka supaya meyakinkan mereka salah. Itu pun bukan diusir begitu saja. Kita tawarkan opsi, di antaranya kita punya rusun, sok pindah ke rusun. Itu susah banget. Ya. Tapi pada umumnya saya melihat dari 38 kakak itu, pada umumnya mereka mengakui bahwa mereka salah. Kan biasa sok aya komentator, ditambah provokator, lanjut juga sama. Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada Al-Quran, di Al-Quran surat 21 ayat 73 Allah berfirman, saya mengembalikan ini sesungguhnya. Konsep saya ingin mengembalikan sesuai dengan zat Allah SWT yang maha kuasa, yang memberikan kepada saya Allah menitipkan kota Bandung. Saya merasa hari ini sedang mendapat amanah dari Allah SWT sebagai mandataris Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, yaitu di kota Bandung khususnya. Ketika saya dulu dilantik oleh Pak Gubernur, maka di atas kepala saya dibubuhkan Quran. Maknanya adalah walaupun yang melantik secara tata kelola pemerintahan, administrasi pemerintahan adalah gubernur, saudara gubernur yang melantik saya, tapi ketika di atas kepala saya ada Al-Quran, itu maknanya adalah saya hakikatnya sedang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau di dunia ini semuanya kembali kepada apa yang Allah kehendaki, yang Allah ajarkan kepada kita, saya kira bisa selesai urusan-urusan di masalah ini. Nah, saya melihat tupoksi para pemimpin dalam ayat ini banyak ditinggalkan oleh para pemimpin. Banyak ditinggalkan oleh para pemimpin ini. Jadi masyarakat jarang dibimbing, jarang diedukasi. Malah ayah ngedukasi ada yang edukasi karena itu benar. Ngajakan kalau masyarakatnya geus bayar sewaan tidak suka, pajak juga sama, banyak pajak misalnya pajak pengusaha ya, banyak kasus terjadi sekarang, terbongkar oleh kita sekarang. Makanya sekarang di Cianjur, di pelayanan pajak itu oleh kita sekarang lagi dibenahi. Anak-anak PNS yang jelas-jelas kelihatan tertangkap, ya, basah, kita keluar dari situ sekarang. Diberi bayar pajak 50 juta, asupkan 25 juta ke orang, ke Pemkot, 25 dibagi 2.
Terjaga. Padahal geus dibere daripada dibanding dengan ASN yang lain, PNS yang lain, mereka sudah dapat insentif yang lebih besar. Geus dibere insentif lebih besar, anggar keneh maling keneh. Ketika kesempatan itu ada, kemudian tidak pernah ada bimbingan, tidak pernah ada peringatan, diingatkan oleh siapapun dan tidak mengingatkan, maka kata Allah, fa'atahum syaitan, maka syaitan mencari mereka. Nah, lalu cek kesehatan dari pejabat, ya, bisa cek kesehatan, baru jadi buntu kan itu atas. Sakit gigi ke sana pasti. Ya. Ini persoalan kita sebenarnya harus selesaikan. Ya. Jadi saya kira apa yang sampai Pak RW tadi itu hanya bagian kecil saja Pak RW, bagian kecil daripada persoalan-persoalan Kota Bandung seperti itu. Nah, kita di masalah-masalah yang kecil ini harus kita selesaikan dengan baik saya bersama-sama. Ya. Maka yuk kita bersama-sama, bukan sekadar membangun fisik, tapi juga membangun diri kita, kualitas iman kita, kualitas akidah kita. Ya. Jadi kalau saya punya visi unggul itu saya ingin, mimpi saya adalah membangun warga masyarakat yang punya unggul akidahnya, unggul akhlaknya, unggul ilmu pengetahuannya, unggul ekonominya, unggul lingkungannya, unggul segala-galanya, agar betul-betul kita bisa hidup di bawah ini bersaing dengan yang lain. Itulah yang disebut maksud visi unggul ya, seperti itu. Ayo unggul urusan dunia mina unggul mah, akhirat mah ukhrawiyah teu unggul. So ketinggalan. Bukankah sudah banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah zaman dahulu, mereka-mereka yang tidak mengindahkan kedekatan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contoh-contoh kasus. Mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam program maghrib mengaji, subuh berjamaah, saya ingin punten mun biasa mah Pak RW salat berjamaah subuh kieu takbir terus ulah aya wae wukul gitu. Ya. Hah? Di masa barusan berapa sih? Jadi mun biasa mah ulah aya wae wukul aya pinu datang oleh deueuh mah biasa we di masa tempat sakit. Saya setiap subuh itu pasti saya Cipaganti. Saya di Cipaganti sholat subuh. Ya. Kecuali kalau ada jadwal subuh berjamaah begini saya baru keluar. Kalau tidak jadwal saya pasti di Cipaganti. Bapak Ibu jadi pemimpin sholat subuh nangis pohon berjamaah di masjid. Ini untuk bisa jadi untuk saking gini nanti. Justru kalau kita merasakan, kalau kita setelah mendapatkan amanah dari Allah SWT menjadi pemimpin, sesungguhnya logikanya seharusnya seorang pemimpin sebagai amanah dari Allah SWT itu harus merasa memiliki sebuah kebutuhan dekat dengan Allah SWT, zat yang memberi amanah kepada kita. Kemudian kita bangun dulu kolaborasi dengan keuangan, infak sedekah, kepakaran sosial, insya Allah. Lama orang ini dia yakin. Saya yakin dia lumayan lah pasti, beda aja di Cikiding lah. Oh, beda di Cikiding. Warga para pihaknya berbeda sekali. Itulah barangkali yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung juara mas. Bandung juara. 1, 2, 3, cheese. Ayo kita. Satu. Sini.